Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Sehat? Alhamdulillah ya. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang di pelatihan pengolahan data menggunakan Microsoft Excel. Tapi pertama-tama sebelum kita lebih jauh mengenal apa itu pengolahan data atau apa itu Microsoft Excel, izinkan saya untuk mengenalkan diri saya terlebih dahulu. Jadi ini profil singkat saya, teman-teman. Saya lulusan S1 Teknik Informatika. Konsentrasi saya kebetulan juga di data science. Jadi alhamdulillah banyak bekal yang bisa saya share buat teman-teman semua. Dari pekerjaan juga saya dari 2017 sampai 2025 sekarang saya berada di subbagian administrasi dan pengolahan data. Nah, selama beberapa jam ke depan ada 3 tujuan utama yang ingin saya share kepada teman-teman semua. Kurang lebih seperti ini. Teman-teman mampu membuat laporan hasil pengolahan yang sudah dibaca dan dimengerti, mampu melakukan tahapan analisis, serta mampu menjaga kualitas informasi yang dihasilkan dari data yang kita olah. Nah, kemudian ada beberapa tata tertib yang harus kita patuhi agar acara kita berjalan dengan baik. Yang pertama, kita interaktif ya. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan atau misalkan ada yang saya kesalahan, angkat tangan dan silakan disampaikan. Kemudian harap menjaga kondusivitas, jangan ngobrol sendiri ya, jangan asik sendiri karena kita di sistem belajar. Kemudian untuk handphone kalau bisa di silent dulu, kecuali misalkan ada panggilan mendadak atau pesan yang harus segera dibalas, silahkan mengacungkan tangan dan keluar dari ruangan ini sebentar. Nah yang terakhir nih teman-teman, kalau bisa jangan ngantuk ya kalau ikutan pelatihan ini ya. Makanya nih biar kita semangat, saya ada satu ya. Kalau misalkan saya tanya halo, teman-teman jawab hola. Kalau saya tanya lagi apa nih, teman-teman jawab lagi diklat dong. Oke, halo. Lagi apa nih? Oke, tepuk tangan buat teman-teman semua yuk. Luar biasa sekali semangatnya. Setelah kita membahas tata tertib, ada beberapa safety induction yang harus kita bahas agar pelatihan kita ini berjalan dengan aman dan nyaman. Yang pertama, karena kita kebanyakan menggunakan laptop, hati-hati terhadap bahaya listrik. Yang kedua, hati-hati terhadap bahaya tersandung karena kabel-kabel yang melintas nih di bawah. Hati-hati ya teman-teman kalau mau melangkah, diperhatikan. Terus kalau misalkan ada keadaan darurat, kalau ada bencana atau apa-apa, amit-amit, ada jalur evakuasi di luar yang mengarahkan kita kepada titik kumpul di lapangan sana. Mohon diikuti. Juga di setiap ruangan disediakan kotak P3K, serta nanti kalau misalkan sudah masuk waktu sholat ada masjid di sebelah sana. Oke, kita lanjut. Nah, saya paham pasti teman-teman di sini udah pada familiar lah dengan pengolahan data, apalagi dengan Excel ya. Itu kan makanan sehari-hari lah. Nah, oleh karena itu sebelum kita mulai ke materi intinya, ini ada saya ada pretest. Tolong di scan QR ini dan saya kasih waktu 10 menit untuk teman-teman menjawab pretest ini. Ya, silahkan di scan teman-teman. Oke. Wah, kalau saya lihat nilainya ini pada bagus-bagus nih ya teman-teman ya. Ada yang namanya ini Pak Oka. Pak Oka dari PDAM mana Pak Oka? Ya Pak, saya dari PDAM Makassar. Oh jauh sekali Pak Oka, Masya Allah. Ini kalau saya lihat Pak Oka dari 10 soal benar 9 Pak Oka. Oh, luar biasa. Aplaus teman-teman buat Pak Oka. Mungkin hanya kebenaran saja Pak itu Pak. Iya, Pak Oka di bagian mana ini kalau boleh tahu di PDAM Makassar? Saya di bagian sistem informasi manajemen Pak. Ih, cocok sekali. Harusnya Pak Oka yang berdiri di sini nih. Ya, luar biasa. Oke. Halo. Nah, alhamdulillah masih pada fokus ya teman-teman.
Oke, kita mulai materi kita ya. Pertama, apa itu pengolahan data? Pengolahan data adalah satu proses pengolahan informasi yang didapat untuk menghasilkan informasi yang memiliki arti. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, kenapa data perlu diolah, teman-teman? Halo? Kenapa data perlu diolah? Karena satu, data mentah itu tidak menjelaskan apa-apa, teman-teman. Misalkan nih, saya lihat ya, Pak Roni, selamat pagi Pak Roni. Pak Roni, misalkan saya kasih kayak gini, 12 April, gitu aja. Apa yang Pak Roni bisa tangkap dari kata-kata itu? Nah, itu kebetulan ada artinya, Pak. Kalau misalkan saya random lagi nanya ke Pak Angga, saya bilang 7,2. Nah, itu kan maksudnya kalau kita kasih data mentah itu tidak berarti apa-apa, teman-teman. Tidak menghasilkan informasi apa-apa, malah membingungkan kita. Apaan itu? Angka apa itu? Makanya perlulah dilakukan suatu pengolahan data. Nah, dari pengolahan data itu akan menghasilkan suatu informasi yang baik. Ada 6 parameter di mana suatu informasi itu dikatakan baik apabila segini: akurat, tepat waktu, relevan, lengkap, teruji, dan mudah dipahami. Nah, setelah kita tahu apa itu pengolahan data, kenapa data itu harus diolah, sekarang kita mulai agak teknis sedikit mengenai jenis-jenis data. Data yang umum ada itu seperti ini, teman-teman. Kurang lebih ada 6 jenis. Nah, setelah itu kita harus menyajikan suatu laporan. Umumnya laporan itu disajikan dengan 2 jenis, dengan grafik ataupun dengan tabel. Oke, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, kita ice breaking dulu sebentar ya, teman-teman ya. Yuk, minta tolong semuanya pada berdiri. Yuk, semuanya pada berdiri, ayo. Ya. Oke, demikian ice breaking kita. Silakan duduk kembali, teman-teman. Aplaus. Ya. Baik. Teman-teman di sini pasti sudah pada tahu kan apa sih itu Excel? Apa ini Excel? Bukan. Apa ini Excel? Benar, tapi bukan ini. Nah, ini yang saya maksud Excel. Apa itu Excel? Excel itu program aplikasi spreadsheet atau pengolah lembar kerja dari Microsoft Corporation. Fungsinya untuk mengelola, menganalisis, dan memvisualisasikan sesuai dengan apa tujuan kita pelatihan tadi. Kita akan mengelola data, kita akan menganalisa data, dan akhirnya kita akan membuat suatu laporan dari hasil analisa data kita. Nah, di Excel juga ada beberapa tipe data yang umumnya digunakan, antara lain seperti ini. Nah, selain itu yang biasa digunakan ada 2 istilah yang umum digunakan dalam Excel, yaitu formula dan rumus. Pak Lutfi dari PDAM, mana nih Pak Lutfi? Izin Pak, saya dari PDAM Tirta Benteng. Ya, Pak Lutfi, menurut Pak Lutfi apa tuh perbedaan formula dan rumus? Menurut saya Pak, formula itu adalah suatu kumpulan, sementara rumus adalah suatu persatuan. Luar biasa sekali, aplaus yuk buat Pak Lutfi. Benar sekali Pak Lutfi. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Formula itu seperti yang dijelaskan Pak Lutfi, yaitu fungsi yang sudah built-in dalam Microsoft Excel. Sedangkan rumus itu perhitungan yang bisa kita custom sendiri sesuai kebutuhan kita. Nah, formula pun dibagi-bagi menjadi 4 grup kurang lebih. Ada statistik, ada formula untuk mengolah teks, untuk logika, untuk reference atau pencarian data.
Nah, sedangkan rumus itu perhitungan yang bisa kita custom sesuka hati kita. Dia bisa menggabungkan beberapa formula atau dia bisa membuat rumus sendiri. Nah, selain itu ada pula istilah percabangan atau logical. Jadi jika suatu fungsi dijalankan apabila suatu kondisi terpenuhi. Nah, kurang lebih formulasinya seperti ini. Oke, kemudian setelah kita melakukan pengolahan datanya kita analisa, dan kemudian langkah terakhir itu kita buat laporannya dalam bentuk chart. Chart sendiri atau diagram ada beberapa jenis, diantaranya sebagai berikut. Ada line chart, ada pie chart, juga ada diagram Venn. Oke, masuk ke sesi berikutnya yaitu diskusi nih. Menurut teman-teman, apabila kita diminta untuk menyajikan laporan perbandingan antara penjualan dan pembelian tahun 2024 kemarin, lebih cocok menggunakan diagram yang mana? Saya mau tahu jawaban dari Ibu Leli. Dipersilakan Bu. Nah, oke. Iya Pak, kalau untuk dari diagram ini kita bisa melihat bahwa ada diklat yang diikuti oleh peserta dan dari strukturnya ini ada pendampingnya gitu Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih applause buat Bu Leli jawabannya. Kemudian untuk Pak Angga dari PDAM Trengganu ya. Menurut Pak Angga gimana nih, diagram mana yang kiranya cocok untuk masalah itu? Sebenarnya kalau melihat aset yang wilayah 2002 sih cocok Pak. Ya, oke. Applause buat Pak Angga dari PDAM Trengganu. Oke. Halo. Lagi apa nih? Diagram dong. Oke, alhamdulillah masih pada fokus ya. Applause buat teman-teman semua. Nah, setelah kita diskusi panjang tadi, pasti saya pengen ada ilmu yang bisa teman-teman tangkap ya dari beberapa jam ini. Oleh karena itu, saya minta tolong ke teman-teman untuk mengisi post test ini. Silakan di-scan, dan untuk 5 jawaban teratas nanti akan ada door prize dari panitia. Oke, silakan. Pak, izin bertanya boleh Pak? Oh siap, ya. Silakan. Pak, apa bedanya Microsoft yang Excel di sini dengan yang di Google Drive itu Pak? Apa namanya? Spreadsheet ya? Spreadsheet, oke, pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi gini Pak Angga, apa perbedaan Excel yang dari Microsoft dengan spreadsheet yang dari Google? Sebenarnya secara fungsi sama. Fungsi-fungsi yang ada di Excel juga ada di spreadsheetnya Google. Yang membedakan itu hanya online-nya Pak. Kalau spreadsheet itu dia disimpan di cloud-nya Google. Nah itu jadi itu mendukung untuk kalau sekarang istilahnya itu kolaborasi ya, antar bagian saling collab gitu. Jadi satu file bisa dikerjakan oleh beberapa orang gitu. Nah sedangkan untuk dari Microsoft itu belum ada fungsi collab seperti itu Pak, karena sifatnya itu masih desktop seperti itu kurang lebih. Ya. Oke, berikutnya ada lagi yang mau ditanyakan? Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ridwan, saya Amalia dari PDAM dari tadi. Ya, silakan Ibu. Saya mau menanyakan sebagai ahli IT, ya. Saya menanyakan mana yang lebih baik penggunaannya, apakah Microsoft Excel atau spreadsheet Google? Ya, baik. Menurut pandangan saya itu skalabilitasnya gimana Bu? Kalau yang menggunakannya banyak lintas bagian, lebih cocok menggunakan spreadsheet Google.
Tapi kalau memang hanya untuk internal di bagian ibu saja, lebih baiknya sih menggunakan Excel aja. Tapi kan Excel juga sekarang bisa diupload ke Google Drive ya. Jadi menurut saya kita lihat dulu penggunanya siapa. Kalau memang melibatkan banyak unit kerja, melibatkan banyak user, lebih baik menggunakan Google Sheet. Tapi kalau untuk laporan internal di unit kerjanya sendiri, bagusnya menggunakan Excel saja. Tapi secara penggunaan sama saja. Seperti itu, baik. Karena keterbatasan waktu, pertanyaannya saya close dulu ya, sampai di sini dulu ya. Nah, akhirnya kita bisa tarik kesimpulan ya dari beberapa jam ke belakang bahwa data yang baik itu data yang bisa dibaca dan mudah dibaca orang lain. Kedua, dari data yang baik itu akan menghasilkan informasi yang baik. Dan terakhir, ujungnya informasi yang baik akan menghasilkan keputusan yang baik. Dan saya mengutip suatu quotes dari Bapak Plutarch, nggak tahu siapa ini, isinya seperti ini, pikiran kita itu bukan bejana yang harus diisi teman-teman, tapi api yang harus kita nyalakan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.